Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta berkat Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Engkau akan berbicara kepada kami dan biarlah kami mendapatkan kekuatan dari firman yang akan disampaikan. Urapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang akan mendengarkannya, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, saya ambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Sekarang ini Anda sedang berjalan di mana? Apakah Anda sedang berjalan dalam kehancuran? Apakah Anda sedang berjalan di dalam neraka? Apakah Anda sedang berjalan ke dalam kesusahan? Firman Tuhan datang kepada kita saat ini bahwa Ia akan meluruskan jalan-jalan kehidupan kita. Jika kita sedang menghadapi jalan untuk neraka, ayo kembali kepada Tuhan supaya Ia akan meluruskannya dan kita akan berjalan di jalan sorga. Kalau kita sedang mengalami suatu kehancuran, ayo datang kepada jalan Tuhan dan Ia akan meluruskan sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan saat ini, ayo kembali kepada Tuhan di jalan yang Tuhan siapkan, jalan lurus yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah kita untuk bisa jalan lurus bersama dengan Tuhan? Seperti firman Tuhan katakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Ada 3 poin yang saya akan bagikan dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana untuk kita bisa mengikuti jalan dari Tuhan, jalan lurus dari Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mengikuti jalan lurus dari Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami perlindungan, kita akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Ada 3 poin yang saya akan bagikan bagaimana untuk kita bisa mengikuti jalan lurus dari Tuhan. Poin yang pertama adalah ayat yang kelima, bagian A dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Poin yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen saat ini yang hidupnya tidak ikut jalan yang benar, jalan yang lurus dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia berkata, apa itu jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu sulit. Jalan Tuhan itu harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam kekudusan. Untuk apa aku mau percaya Tuhan? Untuk apa saya mengikuti jalan dari Tuhan? Saya nggak mau. Saya mau lebih baik saya percaya kepada kekuatanku, lebih baik saya percaya kepada kepintaranku, lebih baik saya percaya kepada teknologi, lebih baik saya percaya kepada sesuatu yang bisa menguntungkan daripada saya percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Ada aturan-aturan yang sulit untuk saya lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Jalan yang bengkok yang kita sedang jalani, maka Dia akan luruskan. Jangan berpikir bahwa jalan yang kita jalani itu adalah jalan yang lurus. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berpikir mungkin inilah jalan yang lurus, tapi sebenarnya itu akan menuju kepada kehancuran. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan. Ikuti alurnya Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita.
Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati. Seperti aku bilang tadi, dia tidak percaya, dia tidak mau untuk mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami jalan yang lurus, jalannya berbelok-belok. Dia tidak karuan dalam hidup ini, hidup dalam dosa, hidup dalam jauh dari Tuhan dan sebagainya, hidup menyakiti hati Tuhan dan sebagainya. Jalannya tidak lurus. Tapi jikalau kita ingin mengikuti jalan yang lurus dari Tuhan, ayo percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah percaya kepada Tuhan, tapi harus dengan penuh segenap hati. Maka ketika kita percaya dan menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jalan yang menuju kehancuran akan diluruskan oleh Tuhan untuk menuju kepada kebahagiaan. Jalan yang menuju neraka, Tuhan akan luruskan untuk kita masuk dalam kebahagiaan kehidupan yang kekal. Poin yang pertama untuk kita bisa mengalami jalan yang lurus dari Tuhan adalah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu poin yang kedua adalah dikatakan di sini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini adalah jalan yang terbaik. Oh inilah keputusan yang terbaik. Kita jangan mengandalkan, kita harus berdoa minta tuntunan Tuhan. Kita mesti konfirmasi dengan orang-orang yang di samping kita, keluarga kita, pemimpin rohani kita. Kita harus konfirmasi dengan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Wah ini bisnis ini paling yang baik. Wow, hal ini yang harus saya lakukan. Pengertian kita, logika kita masuk. Tapi sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Ayo kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah jalan inilah jalan yang dari Tuhan? Ataukah hanya emosi kita? Hanya dengan punya motivasi. Oh yang penting keuntungan yang besar. Wah kalau saya melakukan ini adalah mendapatkan keuntungan yang besar. Ingat, belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus minta tuntunan Tuhan. Kita harus minta konfirmasi dari firman Tuhan. Apakah keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik? Apakah bisnis yang akan saya jalankan adalah bisnis yang berkenan kepada Tuhan? Ataukah bisnis yang salah jalan? Ataukah bisnis yang menghancurkan orang lain dan menghancurkan keluarga? Kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan yang akan menolong kita. Bersandar kepada firman Tuhan yang akan menuntun kita. Puji nama Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana untuk kita mengalami jalan yang lurus? Dia berkata di sini ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Kita harus mengakui dia di dalam segala keputusan kita, di dalam segala hal yang akan kita ambil. Kita harus akui dia, Tuhan, Engkaulah Tuhan atas rumah tanggaku. Tuhan, Engkaulah Tuhan atas bisnisku. Tuhan, Engkaulah Tuhan atas pekerjaanku. Tuhan, Engkaulah Tuhan atas profesiku. Kita mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Raja di atas hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam jalan yang akan kita lalui. Kita menyerahkan, mengakui kedaulatan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memerintah dalam hidup kita. Izinkan Tuhan untuk memerintah dalam keluarga kita. Izinkan Tuhan untuk memerintah dalam pekerjaan kita. Izinkan Tuhan untuk memerintah di dalam bisnis usaha kita. Akui dia, maka Tuhan akan meluruskan kita. Izinkan dia untuk berkarya secara adikodrati dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu jalan yang salah, izinkan dia minta secara adikodrati, secara supranatural untuk menuntun kita kepada jalan yang lurus daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu.
Akuilah dia dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang yang jalannya salah karena di dalam perlakuannya, di dalam tingkah lakunya itu dia tidak sertakan dalam hidupnya. Dia hanya mengandalkan keegoisan, dia hanya mengandalkan kepintarannya, dia hanya mengandalkan dosa-dosa yang sedang dia lakukan. Wah, dosa ini enak, wah enak. Untuk apa saya mau mengandalkan Tuhan? Dia bersandar kepada keinginan-keinginan dan kekuatan dagingnya. Dan dia lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas hidupnya. Akuilah dia dalam segala laku kita, dalam tindak tanduk kita setiap hari. Kita harus sertakan Tuhan. Kita harus sertakan dia di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyerahkan, mengakui dia dalam segala laku kita, maka dia akan meluruskan jalan-jalan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau Anda saat ini sedang berada di jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan menuju kehancuran, jalan-jalan menuju kepada hal-hal yang tidak baik, jalan menuju dosa, jalan menuju neraka, kembalilah kepada Tuhan. Maka ia akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Ada 3 poin yang kita belajar pada saat ini. Bagaimana untuk kita bisa mengikuti jalan yang lurus dari Tuhan. Yang poin yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu poin yang kedua adalah jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan yang ketiga adalah akuilah dia dalam segala lakumu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kiranya dengan renungan firman Tuhan pada saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.